Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 68, Berdua di Dapur. Iya, Job Davin menuruti perintah istrinya. Pria itu duduk dengan mata yang terpejam karena sangat mengantuk. "Abang, minyak mau pakai bakso?" tanya Hana. "Mau?" Davin sedikit membuka matanya. "Sosis, telur, apa pakai?" "Iya pakai." Pria itu tetap menjawab pertanyaan istrinya meskipun dalam keadaan sangat mengantuk. "Pedas?" Hana kembali bertanya. "Iya pedas," jawab Davin. "Oke," Hana mengangkat jempolnya setelah mendengar permintaan suaminya. Disiapkannya bumbu-bumbu untuk mie goreng yang akan dimasaknya. Bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan sayur sawi. Semuanya sudah disediakan oleh pelayan dapur dalam bentuk setelah diiris, sehingga Hana langsung menumisnya saja. Davin sejak tadi sangat mengantuk, kini buka matanya ketika mencium aroma enak masakan istrinya. Meski malas beranjak dari duduknya, namun pria itu tetap berdiri dan berjalan mendekati Hana yang sibuk dengan wajannya. Hana sangat terkejut ketika suaminya sudah berdiri di belakangnya. "Tunggu aja di situ." Hana sedikit mutar kepalanya ke belakang dan memandang Davin saat ini sedang memeluknya sambil memegang bagian perutnya. Dia ternyata ingin makan masakan maminya. Davin mengusap perut istrinya. Hana diam dengan mengerutkan keningnya. Pria itu tersenyum dan meletakkan dagunya di bahu istrinya. "Sudah gak sabar, pengen makan," ucapnya kemudian. Mulut Hana bulat ketika mendengar ucapan suaminya. "Sayang, cium biar gak ngantuk," pinta Davin. Hana tersenyum dan mencium bibir suaminya. Sekuat apa dirinya menolak rasa cinta, namun sekuat itu pula pria berdiri di belakangnya memaksakan dirinya untuk mencintai seperti ini. Davin memandang mie goreng saat ini sedang dimasak oleh istrinya. Mie goreng tampak sangat enak dan menggugah seleranya. Hana mau ambil piring dulu. Hana melepaskan tangan suaminya yang saat ini berada di atas perutnya. "Abang yang ambilkan, di mana tempatnya?" tanya Davin. "Gak usah, Hana saja. Soalnya di rak sini." Hana menunjukkan bagian rak yang tidak jauh darinya. Davin tersenyum dan mengambilkan piring yang dimaksudkan oleh istrinya. "Abang, tunggu di sana. Nanti Hana mau salin mie dulu." "Iya," jawab Davin yang kembali duduk di kursinya yang tadi didudukinya sambil menunggu mie yang sudah dimasak istrinya. Hana masukkan mie goreng itu ke dalam piring. Ia kemudian meletakkan mie yang sudah dimasaknya ke atas meja. "Ayo, kita makan." Hana tersenyum setelah menuangkan air mineral di dalam gelas. "Iya," jawabnya sudah tidak sabar ingin cepat bisa menghabiskan mie goreng masakan istrinya dan kemudian kembali kamar untuk tidur. Diambilnya mie dengan menggunakan sendok garpu dan meniupnya. Setelah yakin mie itu dalam kondisi dingin, ia meletakkan di ujung bibir istrinya. Hana yang masih menunggu mie di sendoknya dingin, tersenyum ketika melihat suaminya. Ia masukkan mie yang diberikan Davin ke dalam mulutnya. "Apa enak?" tanya Davin. "Enak sekali." Hana tersenyum dan memberikan mie yang disendoknya ke dalam mulut suaminya. Pria itu dengan sangat cepat makan mie yang diberikan istrinya. Meskipun hanya mie goreng saat ini dimasak Hana, namun terasa sangat enak menyentuh lidahnya. Dirinya sangat tidak habis pikir melihat kemampuan istrinya yang sangat pandai dalam memasak. "Sangat enak," puji Davin. "Ya jelaslah, masaknya pakai ayam, sotong, udang, dan daging seperti ini. Gimana nggak enak? Pakai telur lagi." Hana tersenyum dan memasukkan potongan daging sapi ke dalam mulutnya.
Davin tertawa saat mendengar ucapan istrinya tersebut. Kemarin di rumah sakit, kita suka bangun tengah malam. Jadi, Hana suka makan di jam seperti ini. Sekarang sepertinya dia terbiasa. Hana tersenyum. Enggak apa, kalau pengen makan, bangunkan aja abang. Abang pasti temani. Jangankan ke dapur sendirian, Davin berkata sambil mengunyopi istrinya. Tapi Hana jadi tambah gemuk sepertinya. Soalnya pipi Hana sekarang sudah kelihatan tembem. Hana majukan bibirnya. Enggak kok, siapa yang bilang? Davin memandang wajah istrinya dengan menahan senyum di wajahnya ketika pipi Hana yang sudah tampak berisi. Abang jangan bohong, Hana gemuk kan? Hana kembali bertanya. Bila jawaban dari suaminya, yaitu pria itu berbohong. Enggak dek, adek kurus. Davin masukkan mie ke dalam mulut istrinya. Dari yang kemarin, sekarang pasti sudah tambah gemuk. Lihat ini pipi. Hana memandang Davin. Dalam minggu ini, ia sulit untuk mengontrol makannya. Davin diam. Bila mengatakan tidak, pasti akan salah. Serta istrinya menuntut kejujuran. Pada akhirnya, pria itu menganggukkan kepalanya. Tuh kan, Hana gendut. Abang bayangkan aja, Hana sudah pendek, kemudian gendut lagi. Pasti jelek banget. Besok Hana akan diet. Hana mengembangkan pipinya dan kembali masukkan mie ke dalam mulutnya. Ia tidak mengerti mengapa setiap jawaban diberikannya selalu saja salah ditanggapi oleh istrinya. Davin diam dan menang Hana. Ia sedang mencari jawaban yang menyenangkan hati istrinya. Jangan sayang, ada cantik berisi seperti ini. Kalau terlalu kurus nggak cantik, seperti istri yang tertekan perasaan. Sekarang kalau dipegang sudah terasa. Dan memberi isyarat tangannya yang sedang memegang. Wajah Hana memerah ketika melihat tangan suaminya. Beneran nggak jelek? Tanya Hana mencoba meyakinkan jawaban suaminya. Iya benar. Bang, tunggu sebentar ya. Hana berkata setelah menghabiskan mie gorengnya. Davin menganggukkan kepalanya. Pria itu menang istrinya yang berjalan menuju ke kulkas. Lagi cari apa? Tanyanya ketika melihat Hana yang buka pintu kulkas. Cari mangga. Hana tersenyum. Oh mangga, jawab Davin. Tadi Hana sudah minta sama pelayan dapur untuk carikan mangga. Katanya ada, tapi tadi Hana ketiduran, maka coba cari di kulkas. Mana tahu disimpan di kulkas. Hana tersenyum mencari mangga yang diinginkannya. Davin menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban istrinya. Apa dapat? Belum. Abang akan panggil pelayan dapur, menanyakan mangga. Nggak usah, ini sudah ketemu. Hana tersenyum dan mengulurkan piring di dalam kulkas. Davin mengurangi keningnya ketika melihat mangga yang ada dalam piring. Itu mangganya. Hana menganggukkan kepalanya. Tadi minta mangga muda sekalian bumbu rujaknya. Sayang, itu asam sekali, nanti perutnya sakit. Davin cemas saat melihat mangga yang dimakan istrinya. Enggak kok, Hana suka mangga muda. Bisa buat rujak seperti ini. Selama ini nggak pernah sakit perut kok kalau makan mangga muda. Hana tersenyum dan masukkan mangga tadi dimasukkannya ke dalam bumbu rujak ke dalam mulutnya. Melihat istrinya makan mangga muda, dirinya merasa ngilu. Makanya jangan banyak-banyak deh, Davin mengingatkan istrinya. Nggak banyak kok, cuma ngabisin ini aja. Hana menunjukkan mangga di piringnya. Itu banyak sayang, jangan dihabiskan. Besok sambung lagi makannya. Davin cemas bila istrinya akan sakit perut. Hana menjaga bibirnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Namun tetap saja ia menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.